Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarza Ayu Berliani, NIM 24, dan rekan saya Rizal. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai the cost of taxation. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pajak menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 11 Ayat 1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang kesejahteraan sebelum pajak. Harga dan jumlah barang pada titik perpotongan antara kurva penawaran dan permintaan. Kalian bisa lihat kurvanya di PPT yang telah saya sediakan. Di situ kan ada titik perpotongan. Nah, itu kurva penawaran dan permintaan. Itu harga dan jumlahnya itu berada pada titik tersebut. Lalu surplus total atau surplus konsumen ditambah dengan surplus produsen membentuk irisan pada titik keseimbangan. Titik keseimbangan ini terjadi karena ada pertemuan antara permintaan dan penawaran. Lalu surplus total sendiri yaitu wilayah antara kurva penawaran dan kurva permintaan sampai dengan jumlah keseimbangan. Lalu bagaimana sih pajak mempengaruhi pelaku pasar? Di sini saya sudah menyediakan tabel dengan saya sedikit menjelaskan, yaitu dengan menggunakan alat analis ekonomi kesejahteraan untuk mengukur keuntungan dan kerugian dari pajak suatu barang. Untuk melakukan hal ini, kita harus memperhatikan bagaimana sih pajak mempengaruhi pembeli, penjual, dan keuntungan pemerintah yang diperoleh pembeli di pasar. Diukur dengan surplus konsumen. Konsumen yaitu jumlah yang ingin dibayarkan kepada pembeli untuk sebuah barang dikurangi dengan jumlah lalu ada kesejahteraan setelah pajak. Di sini pun juga saya menyediakan tabel dengan penjelasan secara singkat, yaitu yang dibayarkan oleh pembeli meningkat dari P1. Di situ sudah ada penjelasan dari gambar tersebut, P1 yang berada di sebelah kiri kotak pada gambar tersebut. Lalu menuju ke PS, sehingga surplus konsumen saat ini wilayah A, yaitu wilayah di bawah kurva permintaan dan di atas harga pembeli. Lalu harga yang diterima oleh penjual turun dari B1 ke PS. B1 tersebut berada di tabel tersebut juga sih. Sehingga surplus produsen sekarang sama dengan wilayah F saja, wilayah di atas kurva penawaran dan di bawah harga penjual. Jumlah barang yang terjual turun dari Q1 Q2 dan penerimaan pajak pemerintah adalah sama dengan wilayah B dan D. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga mengenai tentang faktor penentu kerugian beban baku. Faktornya sendiri terdapat 4, yaitu yang pertama, jika penawaran relatif inelastis, maka kerugian beban baku yang ditimbulkan pajak itu akan kecil. Lalu yang kedua, jika penawarannya itu relatif elastis,
maka kerugian beban baku yang ditimbulkan pajak akan besar. Lalu yang ketiga itu, jika permintaannya itu relatif inelastis, maka kerugian beban baku yang ditimbulkan pajak akan kecil. Jika permintaannya relatif elastis, maka kerugian beban bakunya yang ditimbulkan pajak akan besar. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa semakin besar elastisitas penawaran dan permintaan, maka semakin besar kerugian beban baku pajaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emri Salah Gustiawan, NIM 190210301011. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Zarza Ayu Berliani. Selanjutnya yaitu kerugian beban baku pajak. Kerugian beban baku pajak berkurangnya total surplus produsen dan surplus konsumen karena adanya pajak. Tidak ada bedanya jika pajak suatu barang dikenakan kepada penjual atau pembeli barang tersebut. Apabila pajak dikenakan kepada pembeli, kurva permintaan akan bergeser turun sebesar jumlah pajak. Kemudian apabila dikenakan kepada penjual, kurva penawaran bergeser ke atas sebesar jumlah pajak tersebut. Dalam kedua kasus, ketika pajak dikenakan, harga yang dibayar oleh pembeli meningkat sedangkan harga yang diterima oleh penjual menurun. Pada akhirnya, pembeli dan penjual membagi beban pajak secara bersama tanpa melihat kepada siapa yang dikenakan. Untuk selanjutnya yaitu kerugian beban baku dan pendapatan pajak ketika pajak berubah. Pajak jarang sekali tidak berubah untuk jangka waktu yang lama. Para pembuat kebijakan selalu mempertimbangkan untuk meningkatkan pajak yang satu dan mengurangi pajak yang lain. Kerugian beban baku akibat kenaikan pajak akan meningkat lebih cepat dari kenaikan pajak. Alasannya adalah kerugian beban baku adalah luas wilayah sebuah segitiga dan luas wilayah segitiga tergantung dari kuadrat ukurannya. Jadi semisal besaran pajak dinaikkan 2 kali lipat, maka alas dan tinggi segitiga juga naik 2 kali lipat, sehingga kerugian beban baku naik sebanyak 4 kali. Pajak dinaikkan 3 kali, maka alas dan tingginya juga naik 3 kali. Dan kerugian beban baku meningkat sebanyak 9 kali. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana kerugian beban pajak dan pendapatan pajak bervariasi terhadap tarif pajak. Penerimaan pajak pemerintah adalah besarnya pajak dikalikan jumlah barang yang terjual. Penerima pajak sama dengan luas wilayah segi 4 antara kurva penawaran dan permintaan. Untuk pajak yang kecil, penerimaan pajak juga kecil. Ketika besaran pajak naik dari panel A ke panel B, penerimaan pajak turun karena pajak yang lebih tinggi secara drastis mengurangi besarnya pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penjelasan dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.